Kami secara pribadi menyadari bahwa apa yang terjadi dalam dunia kita sekarang ini adalah hal-hal yang membuat kita menjadi takut, cemas, khawatir. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam apa yang kita percaya, apa yang kita jalani, apa yang kita imani itu berkata berbeda dengan apa yang kita lihat secara jasmani. Nah, saya sangat memiliki satu ambisi atau antusias atau optimis bahwa setiap orang yang mengalami persoalan pasti mengalami kemenangan. Tuhan sudah berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah membiarkan. Dia selalu menolong kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, dengan satu tema yang ingin saya bagikan kepada kita, dan saya juga sangat senang dengan sebuah kata yang dirangkai di dalam tema yang kita akan sharingkan atau kita renungkan. Rasa takut adalah naluri alami dari manusia, ya. Namun rasa takut yang berlebihan dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita. Ya, bagaimana kata firman Tuhan tentang rasa takut? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa saya melihat rasa takut ini adalah hal manusiawi, ya, yang tiap hari bahkan mungkin tiap saat itu bisa datang di dalam setiap kehidupan kita. Rasa takut, khawatir, cemas itu tidak memandang dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Semua kita memiliki rasa takut masing-masing berbeda. Tetapi pada malam hari ini kami ingin membahas tentang bagaimana sebenarnya ada dua rasa takut, ya, rasa takut yang negatif dan yang kedua adalah rasa takut kita kepada Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita membuka bersama Alkitab kita di dalam Mazmur 118. Mari kita bersama buka Alkitab kita. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Mama boleh baca. Mazmur 118 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari ayat ini kita mendapatkan satu kepastian, ya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Siapa orang yang bisa berkata demikian? Yang berkata bahwa aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya yakin ini lahir dari ungkapan, dari rasa percaya, ya, yang mengenal pribadi Tuhannya. Mungkin dunia sekarang mengalami ketakutan yang berlebihan. Saya melihat ketakutan demi ketakutan ini akan membuat kita semakin hilang arah. Kita semakin hilang konsentrasi. Sama kalau kita ingin mengerjakan sesuatu. Ketika kita tidak konsentrasi, kita dihantui rasa takut, maka yang terjadi akan kekacauan. Ya. Kalau Tuhan di pihakku, kalau kita mengenal Tuhan kita pasti bisa melawan rasa takut. Rasa takut bisa datang. Rasa takut bisa menerpa setiap kehidupan orang-orang Kristen. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan kita, Dia pasti tetap menolong. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan kita kemenangan. Dalam Alkitab bagian lain, dalam Pemazmur juga berkata bahwa orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, dari anak-anak dari kecil sampai putih rambut, sampai usia lanjut, dia tidak pernah melihat ada orang-orang yang meminta-minta.
Artinya pemeliharaan Tuhan itu pasti dan sangat pasti. Dalam kitab Ulangan juga berkata bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, saya ingin membagikan ya, ada beberapa takut negatif yang mungkin ya dirasakan oleh berbagai macam pihak dan berbagai macam orang. Ya, rasa takut negatif itu yang pertama adalah takut mati karena corona. Kemudian takut tidak makan karena situasi sulit. Yang ketiga, takut masa depan tidak berhasil. Yang keempat, takut tidak dapat jodoh. Yang kelima, takut tidak dapat pekerjaan. Yang keenam, takut tidak dapat keturunan. Nah, masih banyak lagi rasa-rasa takut yang dialami oleh setiap manusia di situasi corona ini. Tetapi saya mau berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mungkin kita berpikir, kita takut kalau istri kita nggak berubah. Kita takut suami kita nggak berubah. Kita takut anak-anak kita tidak menjadi yang lebih baik. Ya. Banyak rasa takut yang dirasakan oleh setiap kita. Tapi saya yakin dan percaya, ketika kita bisa mengalami Tuhan, kita mengenal Tuhan secara pribadi, saya yakin, sesuai dengan Pemazmur 118 ayat yang ke-6 tadi, Tuhan di pihakku, siapakah yang menjadi lawan kita? Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada beberapa alasan kenapa kita tidak perlu takut terhadap hal-hal yang di atas. Mungkin masih banyak lagi. Nah, saya melihat banyak orang takut mati karena corona, karena COVID-19 ini, Bapak Ibu. Saya melihat di daerah Pekanbaru, ya, banyak orang ketakutan. Dan yang biasa mengalami ketakutan ini rata-rata orang-orang yang berada atau orang-orang dalam strata ekonomi yang lebih mampu. Kenapa? Saya tidak tahu jawabannya. Karena saya merasa bahwa ini adalah hal yang tidak perlu kita takuti. Kalau bicara tentang penyakit, banyak penyakit yang bisa mematikan. Kita tidur saja, kita bisa mati. Kita berjalan, kita bisa mati. Kita naik kendaraan, kita bisa mati. Banyak faktor mati. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Hidup kita secara manusia ini sementara. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Artinya bukan kita anggar jago. Kalau mobil melintas di jalan raya kita harus hati-hati. Bukan berarti mobil melintas kita langsung hajar promo, hajar saja. Yang penting karena kita tahu Tuhan menolong. Tidak demikian. Tuhan sudah berikan hikmat. Tetapi janganlah kita menjadi orang yang sangat takut. Sampai kita tidak bisa menunjukkan rasa kasih kita kepada orang karena lebih tinggi rasa takut daripada rasa kasih kita kepada Tuhan. Orang-orang sekarang banyak lebih condong pergi ke mall daripada ke gereja. Sekolah ditutup, gereja ditutup, ya, sebagian. Tetapi dunia bisnis, mall dan pasar kaget, kita di sini di Pekanbaru ada pasar kaget namanya, itu seramai-ramainya Bapak Ibu. Ya, tidak ada jaga jarak, tidak ada protokol kesehatan, tidak ada hand sanitizer, tidak ada cuci-cuci tangan, yang pakai masker pun sebagian. Tetapi ketika masuk dalam ibadah, ketika masuk ke gereja, mereka mengatasnamakan COVID-19, takut. Ini menjadi pertanyaan, apakah hidup kita hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lahir? Hidup kita sudah dipersiapkan Tuhan. Kita adalah makhluk yang paling mulia dari semua ciptaannya. Kita adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk memenuhi bumi, untuk berkuasa, untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tetapi apa yang Tuhan sediakan itu bukan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan untuk kita malah mencintai diri sendiri. Kita mencintai harta, aset, mencintai anak, mencintai orang-orang yang kita kasih lebih daripada Tuhan. Itu sudah menjadi salah tujuan. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita tidak perlu takut? Ada 3 alasan
yang mau saya bagikan secara singkat. Ada 3 alasan kenapa kita tidak perlu takut kepada hal-hal di atas. Yang pertama, kita melihat dalam Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Alasan pertama kenapa kita tidak perlu takut adalah karena Tuhan menyertai kita. Tidak ada alasan kita takut, Bapak Ibu. Mungkin takut itu bisa datang, bisa. Ingin mengintimidasi kita, bisa mungkin. Tetapi kita punya senjata, yaitu penyertaan Tuhan. Ini yang menjadi senjata kita, sehingga kita bisa lawan rasa takut itu. Kenapa? Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 berkata, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tuhan sudah berjalan di depan kita. Tuhan menjadi teladan kita. Tuhan yang membuka jalan dari segala tertutupnya segala jalan-jalan kita. Tuhan yang akan menjatuhkan segala musuh kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya. Sebab Tuhan sendiri yang akan menolong kehidupan kita. Nah, ini alasan pertama kita tidak boleh takut. Takut terhadap corona kah? Takut terhadap masa depan anak kita kah? Mungkin takut sebagian orang mendapat PHK. Saya melihat ada banyak pengangguran. Saya banyak punya kesaksian di sekitar kami, baik di Provinsi Riau mungkin dan di Kota Madya Pekanbaru juga. Melihat banyak sekali permainan dari penyakit yang mewabah ini. Saya bilang ini corona bukanlah suatu penyakit yang begitu menakutkan. Corona itu adalah suatu penyakit yang biasa, sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Saya mau berkata juga, kenapa ketika dulu ada AIDS, ada TBC, ada kanker, tidak sampai menakutkan seperti penyakit yang saat ini. Mungkin berbagai macam asumsi, argumentasi ilmiah secara kedokteran mungkin dibahas. Tetapi secara iman Kristiani, kita mempercayai bahwa di dalam Tuhan kita disertai. Ada perlindungan, ada kekuatan. Bahkan kita dijamin Tuhan untuk sampai kepada tujuan kita. Tuhan menjamin kita dengan tangan kanannya sampai kepada kemenangan, bukan kekalahan. Orang Kristen adalah orang-orang yang menang. Bahkan dalam Roma pasal 8 juga berkata, bukan hanya menang, tapi kita lebih daripada pemenang. Apa yang kita perlu takutkan? Ya, mari kita bersama-sama. Buanglah rasa takut negatif. Milikilah dasar firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi perusahaan kita, bagi keluarga besar kita. Dasar firman inilah yang memberikan kita kekuatan. Alasan pertama tadi kenapa kita tidak boleh takut. Karena ada penyertaan Tuhan. Apa alasan yang kedua kita tidak boleh takut? Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa kita tidak boleh takut
Karena apa yang kita takuti, itulah yang menimpa kita. Yeskiel 11 ayat yang ke-8 di sini berkata, kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Makanya kenapa banyak orang yang mati karena ketakutan. Karena ketakutan itulah yang akan menimpa dia. Apa yang kamu takuti, itulah yang datang kepadamu. Oleh sebab itu, ketika kita takut terhadap corona, bisa-bisa kita tidak corona, tapi kita bisa mati. Kita mungkin tidak mati, tapi kita bisa stres. Ya. Nah, saya bilang beberapa kali dalam khotbah-khotbah yang saya lakukan di gereja. Sekarang posisi ekonomi bukan hanya Indonesia, tetapi dunia mengalami resesi secara global. Kenapa itu bisa terjadi? Resesi terjadi karena ini menurut apa yang saya amati. Pelaku-pelaku bisnis, pelaku ekonomi itu mengalami rasa takut yang berlebihan. Dia takut menginvestasikan dananya kepada hal-hal yang dianggap itu bisnis yang menguntungkan. Dia lebih safety kepada penyimpanan uang. Takut-takut ketika terjadi nanti hal-hal yang ditakuti. Mereka mengalami kerugian besar. Kalaulah misalkan pelaku-pelaku bisnis dan pelaku ekonomi yang besar-besar di negara kita ini maupun di negara dunia yang ada, mereka bisa percaya kepada Tuhan, saya merasa mungkin sebaliknya. Mungkin tidak akan terjadi resesi. Tetapi resesi sudah ada. Tetapi bagi orang yang percaya, saya sering tekankan kepada jemaat yang kami layani, bahwa resesi bisa ada. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti mengalami berkat yang berkelimpah. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Karena kita tidak perlu takut kepada apa yang mampu membunuh manusia kita, lahir kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus memperhatikan. Janganlah kita menakutkan. Jangan kita menakuti apa yang bisa hanya membunuh secara lahir saja. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena apa yang kita takuti, itu yang akan menimpa kita. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat yang ke-28, jangan kita takut terhadap apa yang bisa membinasakan hanya tubuh. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada siapa? Kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Karena jiwalah yang akan diadili nanti di dalam kerajaan yang kekal. Sikap kekristenan harus berubah. Kalau kita yang lalu, mungkin yang lalu kita mengalami rasa takut terhadap hal-hal yang akan menggoncang ekonomi kita. Hal-hal yang mungkin menggoncang kesehatan kita. Kita sudah memahami bahwa kita tidak perlu takut kepada hal-hal demikian. Yang perlu kita takutkan adalah Dia itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia yang mampu membinasakan baik jiwa, baik tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sudah memahami dasar-dasar firman Tuhan, saya percaya kita menjadi alat Tuhan, menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan daripada Tuhan.
Orang Kristen bukan diutus untuk menyampaikan berita hoax. Orang Kristen diutus untuk menyampaikan kabar berita kesukaan daripada Tuhan. Kalau ada hoax, jangan ikut men-forward, men-share. Saya selalu mengingatkan jemaat-jemaat kami untuk jangan memberikan forward, apalagi di WA, ya, mengenai corona kah, mengenai demo kah, mengenai ekonomi, goncangan dan lain sebagainya. Saya sering sekali berkata, jangan kita meneruskan. Karena bagian kita bukan itu. Bagian kita adalah utusan-utusan Allah untuk menyampaikan berita kabar baik. Dan kabar baik itu juga kita sudah terima hari ini untuk kita sama-sama sukacita dengan Tuhan. Nah, 3 poin yang tadi itu mendasari kita supaya kita tidak boleh takut. Saya akan ulangin. Yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, ada penyertaan Tuhan. Kenapa kita tidak perlu takut? Yang kedua, karena apa yang kita takutkan, itulah yang akan menimpa kita. Kita takut mati, malah mati yang menimpa kita. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Allah yang menjamin. Jangan takut kepada hal-hal lahir, tapi takutlah kepada Dia, menunjuk Yesus yang mampu membinasakan. Gantilah rasa takut yang negatif itu menjadi rasa takut kita kepada Tuhan. Nah, dengan singkat saya mau berkata, tadi 3 poin kenapa kita tidak boleh takut. Nah, sekarang saya mau berkata, atau apa definisi firman Tuhan berbicara tentang takut akan Tuhan. Mungkin kita berkata, ya, aku mau mengganti rasa takutku ini. Tapi bagaimana caranya? Apa kata firman Tuhan tentang takut akan Tuhan? Ada 3 definisi dalam firman Tuhan yang saya pelajari. Yang pertama, kita baca dalam Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-13. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa definisi takut akan Tuhan menurut firman Tuhan dalam Amsal pasal 8 ayat 13? Ini adalah dasar kita untuk beralih dari takut akan hal-hal lahiriah atau takut negatif. Kita beralih kepada takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kejahatan apa yang sering kita lakukan? Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak suka lagi melakukan kejahatan. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan seperti preman-preman pasar. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan seperti perampok-perampok liar. Seperti orang-orang yang bermain mafia-mafia besar. Tetapi ada kejahatan-kejahatan yang sering kali timbul dalam keseharian kita. Kejahatan itu bisa merujuk kepada kesombongan. Kejahatan itu bisa merujuk kepada tipu. Ya, kadang-kadang kita berbicara di depan berbeda, di belakang berbeda. Ini merupakan kejahatan menurut firman Tuhan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Di luar itu berasal dari si setan. Kalau kita pengikut Kristus, kita bisa menyatakan terang di tengah kegelapan. Bukan kita berada antara terang dan gelap. Antara kalau itu dosa, katakan dosa. Kalau itu kesalahan, katakan itu kesalahan. Dan kalau itu kebenaran, katakanlah itu benar. Walaupun mungkin kita dimusuhi oleh banyak orang. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga pun jangan ada tipu. Ya. Mungkin banyak definisi tipu antara suami dan istri yang kita sudah sama-sama mungkin memahami. Ya. Jangan beda di depan, beda di belakang. Di depan istri kita bisa senyum. Kaulah istriku, ya, apalagi sambil bernyanyi. Kau adalah istriku.
Kau adalah suamiku. Walaupun kita sambil bernyanyi demikian, bisa saja kita di depan istri dan suami kita senyum, tapi di belakang kita rasanya jengkel. Itu sudah menipu. Kasih itu tidak menipu. Kasih itu berani menyatakan kesalahan, walaupun itu menyakitkan. Kadang-kadang teguran itu memang tidak selalu enak, ya. Tetapi orang yang dikasihi Tuhan akan mendapatkan teguran-teguran yang nyata. Mari kita tinggalkan kejahatan supaya kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Itu definisi pertama, takut akan Tuhan. Apa definisi kedua, takut akan Tuhan? Dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan kedua. Ulangan pasal 6, ayat pertama dan kedua. Ulangan pasal 6, ayat yang pertama dan kedua. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Takut akan Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ini berbicara tentang melakukan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau memindahkan rasa takut kita dari hal-hal duniawi, dari hal-hal negatif, kepada rasa takut akan Tuhan, sementara kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu, saya sering berkata kepada umat Tuhan yang kami layani, apakah firman Tuhan itu berat atau tidak? Banyak orang berkata bahwa sulit sekali melakukan firman. Sulit. Saya berkata, kalau kita melakukan dengan kekuatan kita, saya berkata itu sulit. Tetapi kalau kita melakukan firman itu berdasarkan kasih Allah, maka firman itu akan terasa ringan. Mari ubah mindset kita. Jangan katakan hal rohani itu sulit. Tetapi hal-hal lahir ini yang lebih gampang. Jangan kita mau ditipu oleh keadaan-keadaan dunia ini. Tapi tetaplah kita berdiri di atas iman kita yang kuat. Tidak ada yang mampu menggoyahkan kita. Kalau Allah di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Ini harus menjadi satu dasar kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Lakukanlah perintah Tuhan. Apa yang kita dengar perintah Tuhan. Apa yang kita dengar. Perintah-perintah itu adalah ringan adanya. Coba kita lihat sebentar dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Kalau kasih kita kepada Allah meningkat, intinya apakah kasih kita meningkat kepada Allah atau kepada dunia? Kalau kasih kita meningkat kepada Allah, kita bisa pastikan bahwa menuruti perintahnya itu tidaklah berat. Tapi kalau kasih kita lebih condong kepada dunia, maka surat Yakobus berkata, kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Tapi kalau kita bersahabat dengan Allah, dunia ini tidak ada apa-apanya. Sama seperti ungkapan Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah. Karena apa? Karena pengenalan Rasul Paulus kepada Kristus itu lebih dari apa yang dia dapatkan. Lebih dari pengetahuan yang dia punya. Satu rasa yang tidak terbilang. Bayangkan, dia adalah murid guru besar Gamaliel. Dia orang ahli Taurat, dia mengerti kitab-kitab Yahudi.
tetapi itu tidak membuat dia menjadi satu hal yang membuat dia patenteng atau sombong atau sok-sok jago. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka semua itu dianggap rugi. Maka ketika kita meningkat kepada Allah, kita pasti tidak susah untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, lakukanlah. Karena Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang kita imani. Berimanlah kepada Tuhan dengan benar. Jangan beriman kepada Tuhan dengan cara diri kita sendiri. Kadang orang berkata, hidup ini adalah hidup karena kasih karunia. Tetapi bukan karena kasih karunia kita melakukan dosa. Tetapi kasih karunia itu akan membawa kita, mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan kita beralasan, berakumentasi, hidup di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu berbeda. Memang kita berbeda. Beda dengan perjanjian lama. Tetapi kasih Kristus tidak membeda-bedakan. Kasih Kristus membawa kita, anugerah itu membawa kita kepada penurutan terhadap firman Tuhan. Kalau kita sering beralasan, memakai asumsi pikiran kita untuk menafsirkan firman yang kita dengar. Oh, bukan begini, oh, bukan begitu. Tapi cobalah, serahkanlah pikiran kita, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan melalui firman untuk dia bisa beracara. Saya mendengar ada satu statement berkata, ketika firman Tuhan itu disampaikan bukan dengan pengurapan Roh Kudus, maka firman yang dia dapatkan atau yang dia pelajari itu akan menjadi pengetahuan semata. Tetapi ketika kita mendengar firman dengan pengurapan Roh Kudus, maka firman yang kita dengar itu akan menjadi iman bagi kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memperbaiki diri kita. Kalau yang lalu kita mungkin ada rasa penolakan atau tidak tunduk kepada firman Tuhan, mari kita berubah. Nah, takut akan Tuhan, definisi yang kedua dalam ulangan tadi, bahwa takut akan Tuhan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau kita mau merubah dari rasa takut negatif kita menjadi rasa takut kepada Allah, bukan hanya di mulut, tetapi ada tindakan yang nyata yang akan kita lakukan. Perintah apa yang kita lakukan? Seperti kasihilah istrimu. Kita akan mengasihi istri. Dan demikian istri akan menghormati suami. Bukan saling menuntut, tetapi saling melakukan. Dasarnya adalah firman. Bukan dasarnya tuntutan. Ketika kita melakukan dasarnya firman, berdasarkan dengan kasih yang kuterima, anugerah yang kuterima, aku harus mengasihi istriku. Dan demikian, istriku akan menghormati aku sebagai suami. Demikianlah penyatuan di dalam tubuh yang Tuhan inginkan. Sama dalam Efesus pasal yang kelima berbicara tentang rahasia ini besar adalah berbicara tentang bagaimana Kristus yang adalah kepala, kita jemaat sebagai tubuh. Sama seperti kita pasutri, hubungan suami istri, pasangan suami istri yang harmonis, yang melahirkan generasi-generasi ilahi. Kita harus tahu dasarnya adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Apa takut akan Tuhan itu yang ketiga? Ya, yang pertama tadi adalah menjauhi kejahatan, yang kedua itu adalah melakukan perintah Tuhan, yang ketiga kita baca dalam Mazmur 19, ya. Ini yang terakhir. Mazmur 19 ayat yang ke-10. Mazmur 19 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Pemazmur pasal yang ke-19, ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan itu suci. Kalau kita belajar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita harus menjaga kesucian kita. Kesucian dari kecemaran akan dosa. Kita tidak boleh terkontaminasi. Kita harus tetap menjaga hidup kita sebagai perawan suci yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan.
untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kita dipersiapkan, kita didandani. Kami di gereja tanggal 31 ada acara pemberkatan pernikahan. Saya melihat begitu antusias, begitu sibuknya mereka mempersiapkan. Sama mungkin seperti kami dulu juga. Mungkin Bapak Ibu juga dalam mempersiapkan pernikahan. Ya, pasti mengeluarkan energi, mengeluarkan dana, mengeluarkan semua tenaga kita untuk fokus kepada hari pernikahan itu supaya terlaksana dengan baik. Nah, demikian di dalam kerohanian. Kadang orang hanya menyiapkan hal-hal lahir, tetapi dia lupa menyiapkan hal-hal rohnya yang berjumpa dengan Tuhan nanti bukan darah dan daging, tetapi roh kita. Roh kita, tubuh roh kita inilah yang akan masuk, ya, akan masuk dalam perkawinan pesta anak domba itu. Nah, dari sekarang kita persiapkan. Hiduplah hidup suci, jangan tercemar dari dosa. Laki-laki sebagai suami, jangan tercemar, jangan bermain hati, jangan bermain mata dengan wanita lain. Demikian wanita, jangan bermain mata dengan pria lain. Bukan hanya secara perzinahan kita berbicara, tetapi berbicara tentang pengajaran, tentang Alkitab yang kita pegang, yang kita imani 66. Jangan tercemar dari ajaran bidat-bidat yang lain, yang mungkin merusak pikiran kita, merusak pengertian kita. Ya. Sekarang media sosial banyak menyiarkan tentang firman-firman, tentang khotbah-khotbah. Hati-hati, saya sering berkata kepada umat Tuhan, jangan engkau sembarang mendengar. Domba yang baik mendengar suara gembala. Jangan kita sembarang, karena pendengaran kita itu bisa membawa satu kesimpulan di dalam pikiran kita. Hati-hati apa yang kita dengar, hati-hati apa yang kita lihat, sehingga itu menimbulkan satu kesimpulan di dalam pengertian kita. Jagalah hidup kita menjadi hidup yang suci. Jangan tercemar dari hal-hal yang lain. Dalam surat Timotius juga berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau muda, menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah engkau teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan terakhir di dalam kesucian. Kesucian ini penting sekali dijaga. Bukan hanya orang muda, tetapi nikah kita pun harus berada di dalam kesucian. Jangan tercemar oleh hal-hal yang najis. Oleh sebab itu, kalau kita mau beralih dari rasa takut kita kepada corona kah, rasa takut kita kepada usaha kita yang sedang goyang kah, mungkin rasa takut kita kepada kita yang sudah mendapatkan PHK karena dampak dari semuanya ini. Marilah kita belajar memindahkan rasa takut itu menjadi rasa takut kepada Tuhan. Ada 3 poin tadi kenapa kita tidak perlu memiliki rasa takut. Yang pertama, karena ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Karena apa yang kita takuti, itulah yang menimpa kita. Yang ketiga, bahwa semua itu hanya bisa membunuh lahir kita, membunuh tubuh kita. Tetapi takutlah kepada Dia yang mampu, yang sanggup membunuh. Bukan hanya tubuh, tetapi jiwa kita. Nah, marilah kita pindahkan dari rasa takut itu. Kita tidak perlu memiliki rasa takut, karena pertolongan pemeliharaan Tuhan ada. Tetapi pindahkanlah rasa takut itu dari rasa takut kepada negatif menjadi rasa takut kepada Tuhan lewat cara yang pertama kita menjauhi kejahatan. Kejahatan itu bicara tentang kesombongan, bicara tentang tipu-tipu, ya, tipu muslihat. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang kita mungkin bisa definisikan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu jangan membuat kita jadi berat. Banyak sekali. Tetapi perintah Tuhan itu jadikanlah itu menjadi pengaman. Sama seperti kita naik mobil.
kita menggunakan safety belt. Safety belt itu sebenarnya secara apa kita tidak nyaman, ya. Ketika kita berkendara sebenarnya tidak nyaman, tetapi ketika kita menggunakan safety belt itu akan mengamankan kita, menjaga ketika terjadi benturan-benturan, ketika terjadi kecelakaan, kita terjaga. Dan demikian firman Tuhan, walaupun banyak larangan ini, hidup suci, jauhi kejahatan, jangan bohong, jangan tipu, jangan sombong. Itu merupakan satu aturan main yang Tuhan buat supaya umat-umat yang dikasihnya itu mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi jangan anggap firman Tuhan itu berat, tetapi anggaplah firman Tuhan itu menjadi satu yang sukacita. Sehingga nyatalah hidup takut akan Tuhan adalah hidup melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, hidup suci. Takut akan Tuhan, kita harus menjaga hidup kita menjadi hidup suci. Puji nama Tuhan. Saya sangat terberkati malam hari ini dengan firman Tuhan, membuat saya semakin diteguhkan untuk tidak takut dengan situasi yang sedang kita hadapi secara nasional bahkan secara dunia. Baiklah Bapak Ibu, itu saja mungkin firman sharing dari kami. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah kita bisa sama-sama menjadi pasutri yang tidak lagi memiliki rasa takut yang berlebihan. Takut itu datang, kita sudah punya cara, kita sudah punya dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.